Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polietilena akan menjelaskan tentang open molding spray up. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agusin Allegra dengan NIM 1522016. Perkenalkan, nama saya Dimas Febiansyah dari kelas TK1 dengan NIM 1522023. Saya Ridho Motaisar dengan NIM 1522001. Pada part ini kita akan membahas tentang pembuatan komposit polimer dengan metode spray up. Pengertian dari spray up itu sendiri adalah proses manufaktur yang biasa digunakan dalam produk plastik yang diperkuat oleh fiber dan produk komposit. Pada proses ini melibatkan penyemprotan campuran resin dan untaian fiber yang dipotong-potong ke dalam cetakan terbuka. Lalu resin yang disemprotkan mengenai serat yang telah dipotong dan keduanya jatuh ke dalam papan cetakan atau mold. Proses ini dapat diulang untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan sehingga dapat didapatkan struktur komposit yang kuat dan ringan. Dan itu mengapa pada pembuatan ini itu tergantung orang yang memegang pada proses ini. Prosedur kerja untuk metode spray up, yang pertama itu menyiapkan cetakan, yang kedua itu menyiapkan campuran resin dan katalis, yang ketiga itu menyiapkan serat, yang keempat itu proses penyemprotan, yang kelima itu proses penyemprotan tetapi sesuai dengan ketebalan yang diinginkan, hingga ketebalan yang diinginkan. Yang keenam itu pengerasan atau curing, yang terakhir itu melepaskan serat dari cetakan. Dapat dilihat skema proses metode spray up, campuran antara katalis, resin, dan serat bertemu di spray gun yang kemudian disemprotkan ke cetakan yang telah diberikan release agent. Kemudian komposit yang telah disemprotkan menggunakan roller diratakan untuk mengurangi bubble pada komposit. Pengaplikasian metode spray up untuk industri dapat diterapkan untuk industri kelautan, industri penerbangan, industri rekreasi, industri olahraga dan rekreasi, dan peralatan industri, dan masih banyak lagi. Dapat dilihat berikut contoh-contoh dari contoh barang dari metode spray up. Oke, selanjutnya ada contoh pengaplikasian spray up pada perahu. Jadi, yang pertama dilakukan yaitu membuat cetakan atau mold perahunya itu sendiri. Kemudian kita membersihkan bagian dari mold. Kemudian ini seperti memberikan lapisan wax agar hasil yang telah di spray up mudah untuk dirilis. Nah, selanjutnya di sini kita mulai mengerjakan atau penyemprotan dengan spray up. Di mana di sini yang digunakan yaitu fiberglass yang berupa chop atau cacahan. Kemudian di sini kita harus membantu merekatkan bagian fiberglass dengan matriksnya menggunakan roller yang dibantu oleh tenaga manusia. Kemudian di sini kita akan melepaskan bagian yang sudah di spray up dengan moldnya, dibantu dengan alat untuk menariknya. Dengan pengangkatan cetakan ini harus dengan hati-hati karena agar tidak merusak bagian yang sudah di spray up. Nah, selanjutnya kita harus memasangkan bagian-bagian seperti listrik, mesin agar perahu ini dapat berjalan dengan mesin. Kemudian setelah pemasangan lebih lengkap seperti kondimen-kondimennya, disatukanlah bagian perahu yang sudah dibuat secara terpisah dan jadilah perahu. Nah, setelah penjelasan tentang pengaplikasiannya kepada perahu, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari spray up sendiri yang pertama, mudah mengatasi perubahan desain. Di mana di sini itu kita hanya perlu melakukan pembuatan cetakan sehingga mudah untuk diubah. Tetapi dia memiliki kekurangan, kualitas produk tergantung pada keterampilan pekerjanya. Seperti yang kita tahu, di sini harus ada
pekerja yang ahli untuk mengerjakan spray up-nya sendiri. Yang kedua, metode dapat diotomasi. Metode ini dapat dengan mudah dilakukan oleh robot dan menggantikan pekerjaan manusia. Tetapi kekurangannya yaitu apabila pengerjaan masih menggunakan SDM, membutuhkan waktu yang lama untuk produksi yang besar. Yang ketiga, untuk kelebihannya yaitu biaya pengerjaan yang rendah. Karena seperti yang kita lihat tadi, pengerjaan hanya dilakukan oleh satu orang untuk spray up-nya. Karena terbatas untuk kepemilikan spray gun-nya sendiri. Tetapi kekurangannya yaitu pemborosan material. Seperti yang kita lihat tadi, banyak material yang berjatuhan saat proses spray up pada cetakannya. Dan pekerjaan ini hanya dapat untuk volume benda yang besar. Karena seperti yang sudah dicontohkan tadi, spray up ini bisa digunakan untuk bathtub, kemudian untuk bodi mobil seperti camper van, dan atau seperti contoh yang telah kami berikan yaitu pada perahu. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.